Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkaulah Tuhan yang terlebih besar daripada apapun, dan Engkaulah yang patut disembah dan diagungkan oleh siapapun Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami datang sujud di hadapan-Mu. Engkaulah yang patut menerima penyembahan kami. Sama-sama dengan kita nyanyikan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita persiapkan hati kita sama-sama dengan pujian ini dari awal kembali. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
besar, Tuhanku terlebih besar. Mari setiap hati kita datang mengangkat hati dan jiwa kita di dalam Tuhan. Kita serahkan kelemahan kita kepada Tuhan yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk menolong hidup kita. Kuasa-Mu kita persiapkan hati untuk sembah Dia. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tak pernah Engkau terlambat. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan hanya Engkaulah Yesus Tuhan, penolong hidupku. Mari angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Oh Tuhan, Engkaulah yang sanggup menolong kami. Engkaulah Yesus yang menyelamatkan kami. Oh Tuhan, dalam lembah yang gelap Engkau hadir. Haleluya. Sungguh kami merenungkan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tak pernah lekang oleh waktu Engkau selalu menolong dan menjamah kami. Dalam lembah yang kelam sekelamnya pun Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu. Sebab inilah yang kami renungkan Tuhan. Karena hanya kebaikan-Mu lah saja yang patut kami agungkan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Inilah yang ku renungkan. Mari sama-sama dengan saya angkat kedua belah tanganmu. Katakan dari hatimu yang terdalam. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu ya Tuhan. Dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah ya Tuhan, waktu
Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka dan hatiku sekali lagi katakan dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami datang ke dalam pelataran-Mu yang kudus, membawa hati dan hidup kami dan kelemahan kami. Kami siap bersorak-sorai bagi nama yang agung dan tinggi. Dalam nama Yesus Kristus, Allah penolong kami berdoa dan mengucap syukur. Segenap setiap Jumat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menghadiri ibadah secara online ini, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada saat hari ini. Kita percaya sukacita akan senantiasa ada yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini, berkatakan sama-sama, di dalam Dia kita temukan sukacita. Katakan, dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Yes, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama dengan saya tepuk tangan di atas kepala. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan. Amin. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan mampu untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Damai sejahtera dan sukacita Allah turun ada dalam hati dan setiap keluarga ibu bapak saudara-saudari sekalian. Katakan amin, 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 haleluya. Ikuti kita sama-sama di sini. Sorakan bu. Oh 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 angkat tanganmu. Kaulah sukacita, yes, pengharapan apa? Dan kehidupan. Katakan dari hati. Kau beri kekuatan. Siap melompat bersama-sama dengan kita di sini. Siap melompat. Sekali lagi katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi anak domba kita. Sebab oleh darah anak domba lah sukacita itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Domba oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya mau melihat yang dimana ibu bapak saudara-saudari pada saat pagi hari ini bersukacita, lambaikan tanganmu dengan sorakan haleluya. Katakan kita haleluya. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Yes. Keselamatan dan kuasa. Angkat tanganmu. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya mengajak tepuk tangan di atas. Oleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Katakan dengan sungguh-sungguh dari imanmu, hanya darah domba dan kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Saya mau mengajak yang di rumah semuanya ikutkan sorakan saya, katakan haleluya, haleluya. Tuhan memberkati karena sukacita dan damai sejahtera Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang dimana Tuhan sebelumnya telah memberi yang terbaik bagi kita. Dan sekaranglah waktu kita akan memberikan yang paling terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama persatukan hati untuk mempersiapkan itu. Petunjuk untuk memberikan persembahan ada di dalam layar, QR code dan segala macamnya ada di layar, Ibu Bapak bisa memberikannya. Kita persiapkan untuk memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tiba waktunya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami, apa yang kami miliki. Kiranya apa yang kami tabur, segala sesuatunya berasal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pelihara kami dan Tuhan akan tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi ibu bapak saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Karena itu, gunakan waktu yang ada saat ini sebagai peringatan akan kematiannya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Oleh Kuasa Darah-Mu. Hosti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah hosti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa begitu mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa
Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Siapakah kami ini Bapa? Oh, kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun kami Bapa. Engkau yang berikan kehidupan bagi kami. Engkau yang berikan segalanya bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Walaupun kami seringkali tak setia Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Terima pujian, terima hormat dan kemuliaan. Yesus, Yesus, Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yesus Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami kagum dan hormat akan Engkau Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami seringkali tidak setia kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami mungkin mendukakan Engkau dengan setiap perbuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa tanpa karya salib Kristus, kami semua akan binasa Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang paling bersyukur, karena kami punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Karena Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Engkau Tuhan yang telah mengorbankan diri-Mu, mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kali kami melakukan perjamuan kudus bukanlah sebuah rutinitas di awal bulan saja, tapi biarlah ini semua kami lakukan Tuhan Yesus sebagai peringatan akan kematian-Mu Tuhan. Kami selalu mengingat akan karya salib Kristus. Kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu. Kami selalu mengingat akan kasih-Mu yang begitu sempurna atas kami. Karena kami tahu itu semualah yang akan mengubahkan setiap kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami. Biarlah kami semakin melekat erat kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap apapun yang kami doakan dan harapkan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Pergumulan kami seberat apapun itu Tuhan Yesus, kami mau taruh di hadirat-Mu. Kami mau taruh Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami semua membuka hati kami dan memberikan hati kami Tuhan Yesus untuk firman-Mu masuk tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama-Mu senantiasa dimuliakan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan. Firman yang kami dengar ini dapat menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah sampai di minggu pertama di bulan Oktober 2021 Bapak Ibu. Dimana 2 bulan lagi kita akan sama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru. Waktu tidak terasa ya Bapak Ibu ya, tapi kita tetap bersyukur bahwa kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan, kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah renungan atau sebuah khotbah yang saya beri judul Hamba yang Berkenan.
Nah, bicara tentang hamba yang berkenan adalah biasanya orang percaya itu memisahkan ya, mereka yang mana hamba Tuhan, mana yang hanya jemaat biasa gitu. Mereka memandang atau menilai hamba Tuhan itu ya hanyalah seorang pendeta, hanyalah seorang pengkhotbah, hanyalah orang-orang yang berdiri di atas mimbar gereja. Padahal kalau kita kembali kepada apa kata firman Tuhan, hamba Tuhan itu adalah kita. Iya, saudara dan saya, Bapak Ibu semua adalah hamba Tuhan. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita semua. Ya, hamba adalah seorang yang sudah ditebus oleh seorang Tuhan. Jadi ketika hamba, misalnya tadinya saya adalah pemilik hamba A gitu. Tapi hamba A ini dibeli oleh orang lain gitu, oleh Ibu B misalnya. Ya, karena sudah dibayar kepada saya, telah lunas dibayar, makanya hamba A ini sudah bukan lagi hamba saya, tapi menjadi milik Ibu B gitu. Jadi itu yang namanya hamba, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 22, kita yang tadinya adalah hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hambanya Allah. Kita baca sama-sama di dalam Roma 6 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Paulus katakan kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua saat ini bahwa kita adalah hamba Allah. Kita bukan lagi hamba dosa, ya, melainkan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan di ayat yang lain di dalam Kolose 3 ayat 24 di mana kita sama-sama melihat, kita sama-sama baca dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa kita adalah hamba Tuhan. Nah, bicara tentang hamba Tuhan Bapak Ibu, bicara tentang dua hal. Hamba yang berkenan dan hamba yang tidak berkenan. Dan saya percaya, kalau saat ini saya bertanya gitu, kita mau jadi hamba yang mana? Apakah kita mau jadi hamba yang berkenan atau hamba yang tidak berkenan? Semua pilihan ada di tangan kita. Kita yang menentukan, kita yang memutuskan kita mau jadi hamba yang seperti apa selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan kita pasti ingin menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa ciri orang-orang yang adalah hamba yang berkenan di hadapan Tuhan atau beberapa karakter yang harus dimiliki. Ya, beberapa hal yang harus kita lakukan gitu loh supaya kita menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjadi seorang yang menundukkan diri. Ya, kita harus memiliki penundukan diri. Kita harus menundukkan diri kita atau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 Bapak Ibu dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ketika kita merendahkan diri atau menundukkan diri, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar hamba. Yang namanya hamba, dia akan menundukkan dirinya. Karena dia tahu bahwa tanpa Tuhannya, kita tidak bisa apa-apa. Bahwa kalau bukan Tuhan kita yang menebus kita masih tetap hamba orang lain. Dalam hal ini, kalau bukan Tuhan Yesus telah menebus kita, maka kita tetap menjadi hamba dosa. Kita tetap hidup dalam yang namanya kegelapan Bapak Ibu. Dan akhirnya kita akan binasa. Karena itu kita perlu menyadari akan hal ini. Nah, bicara tentang menundukkan diri berarti kita adalah seorang yang tidak lagi punya hak atas hidup kita. Ya, kita tidak lagi punya hak atas hidup kita. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa saya adalah hamba. Saya tahu bahwa tanpa Tuhan saya bukanlah siapa-siapa. Kita akan merasa malu sama diri kita sendiri kalau kita tidak bisa memiliki respon yang benar kepada Tuhan kita. Kita harus menyadari bahwa kita sudah tidak punya hak atas hidup kita ini. Bahwa pemilik hidup kita ini yang sudah beli kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemilik hidup kita yang sudah membayar kita lunas.
Pemilik hidup kita yang sudah memerdekakan kita dari dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini harus benar-benar kita sadari dan pahami selama kita hidup, supaya kita tidak bermain-main dalam hidup kita. Kita tidak hidup semau-maunya kita lagi. Dan orang yang menyadari akan hal ini, dia sangat menghormati Tuhan. Orang yang sudah menundukkan dirinya, dia tidak memiliki lagi kepentingan pribadi. Karena bagi dia, kalau saya hamba, berarti saya tidak lagi memiliki kepentingan pribadi. Tapi kepentingan Tuhan sayalah yang harus menjadi atau yang harus saya lakukan selama saya hidup. Itu yang harus kita tanam. Ya Bapak Ibu, kenapa? Ya kembali lagi, karena kita hanyalah hamba. Kita hanyalah hamba-hambanya Tuhan. Kita tidak boleh lagi punya agenda pribadi. Kita tidak punya lagi ya apa yang menjadi maunya kita gitu. Apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tetapi kembali lagi, segala sesuatunya adalah apa maunya Tuhan. Berarti kita harus melakukan segala sesuatu yang memang Tuhan kehendaki selama kita hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hal yang pertama yang kita perlu lakukan sebagai seorang hamba adalah benar-benar menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Benar-benar mengosongkan diri. Tidak ada lagi aku di dalam diriku, tetapi Kristus yang harus benar-benar hidup di dalam kita. Kristus yang harus jadi Tuhan di dalam hidup kita. Kristuslah yang harus memerintah dalam diri kita. Bukan kita yang memerintah Tuhan, tapi Tuhanlah yang harus menjadi Raja dalam hidup kita. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu, hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang berkenan, atau kalau kita mau jadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati. Ini penting ya, kerendahan hati ini. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berbeda dengan rendah hati. Ya, kalau kita rendah diri ya kepada sesama manusia, kita nggak akan percaya diri gitu. Tapi kalau rendah hati, kita memiliki kerendahan hati untuk menempatkan diri kita pada posisi yang paling rendah atau yang paling bawah, supaya orang lain tidak bisa merendahkan kita lagi. Ya Bapak Ibu, berarti dalam hal ini ya, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa Allah menentang, Allah tidak suka sama orang yang congkak. Tetapi dikatakan dia mengasihi orang yang rendah hati. Sebab Yesus pun mengatakan di dalam kitab Matius bahwa belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kerendahan hati ini adalah karakter dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita miliki. Yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang bisa kita megahkan, tidak ada lagi yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan, karena semua adalah dari Tuhan. Semua adalah milik Tuhan yang kita miliki saat ini. Apapun itu, semua adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah kerendahan hati untuk menempatkan diri kita serendah mungkin. Ya, di titik yang paling bawah, menempatkan diri kita supaya ketika ada orang yang tidak menghargai kita, kita siap untuk tidak dihargai. Ketika ada orang yang memandang kita sebelah mata, kita siap untuk menerimanya. Kita tidak jadi orang yang mudah sakit hati atau kecewa terhadap perlakuan orang yang seperti kita merasa bahwa tidak adil. Kita tidak mudah baperan kalau kata anak-anak sekarang Bapak Ibu. Ketika kita tidak dianggap, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak ya dipandang sebelah mata gitu. Kita dipandang bukan siapa-siapa, siapa kamu. Tapi percayalah bahwa penilaian buat apa gitu. Kita tidak, selama kita hidup ini, kita tidak mencari perkenanan seorang manusia Bapak Ibu. Kita tidak mencari yang namanya penilaian dari manusia. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Buat apa orang lain menganggap kita tinggi? Buat apa orang lain menghargai kita? Kalau di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena yang paling penting adalah kita adalah anak-anak yang Tuhan kasih. Kita berharga dan kita berkenan. Dan untuk menjadi orang-orang yang berkenan atau untuk menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memiliki kerendahan
hati. Saya percaya gitu, kita semua adalah orang-orang yang rendah hati, yang siap untuk tidak mendapat nilai yang baik di mata manusia. Karena yang paling penting, karena kalau kita mencari perkenanan dari manusia, kita mencari penilaian dari manusia, Bapak Ibu, nggak ada habisnya. Iya kan? Manusia itu punya celah gitu untuk mencari keburukan manusia lain. Iya kan? Sifat manusia zaman sekarang tuh kayak gitu. Istilahnya tuh yang namanya netizen, banyak yang nyinyir. Orang udah berusaha berbuat baik, ada aja. Karena mereka melihat dari kacamata mereka sendiri gitu. Mereka tidak menilai menurut apa adanya, apa yang memang terjadi gitu. Jadi buat apa kita mencari penilaian dari manusia? Buat apa? Toh tidak ada artinya gitu buat kita. Karena yang paling terpenting adalah kembali lagi bahwa kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mulai sekarang kejar itu. Selama kita hidup kita kejar itu. Kita benar-benar berusaha membuat diri kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satunya adalah memiliki kerendahan hati. Berikutnya yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang harus kita miliki supaya kita tetap menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus senantiasa melayani. Ya, kita harus mau melayani, kita harus menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Matius 20, Bapak Ibu. Matius 20. Ya, kita lihat sama-sama di ayat yang ke-26 dan 28. Matius 20 ayat 26 dan 20 sampai 28. Jadi saat itu murid-muridnya itu sedang meributkan gitu. Meributkan suatu permintaan dari seorang ibu ya, di mana ibu ini ibu murid Yesus ya, ibunya ibu dari anak-anak Zebedeus. Mereka meminta kepada Tuhan gitu bahwa berilah perintah supaya kedua anakku ini bisa duduk di kiri dan di kanan gitu di dalam kerajaan-Mu. Di sebelah kanan dan kirinya Tuhan lah. Lalu murid-murid lain tuh merasa bahwa nggak bisa dong, tidak bisa seperti itu gitu. Lalu Yesus katakan di dalam ayat karena apa? Karena 10 murid lain tuh marah gitu sama 2 murid ini. Karena ibunya meminta hal yang demikian. Lalu di ayat yang ke-26 Yesus katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa aku saja gitu ya. Yesus saja, anak manusia saja datang bukan untuk dilayani. Dan dia buktikan hal itu. Dengan segala kesederhanaannya selama dia ada di bumi ini, selama ada di dunia ini. Dia tunjukkan gitu, bahwa dia melayani banyak orang. Bahkan ketika dia lelah pun, ketika dia lelah pun dia sampai harus tertidur di atas perahu Bapak Ibu. Karena kemana-mana tuh dia diikutin gitu oleh banyak orang. Yang minta untuk dilayani, yang minta untuk didoakan, yang minta kesembuhan, yang minta mujizat, yang minta banyak hal, yang minta diajar oleh Yesus ketika itu. Dan Yesus katakan di ayat 26 bahwa siapa yang mau jadi besar, hendaklah dia jadi pelayan. Ini berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa yang namanya pemimpin, yang namanya pembesar gitu ya, orang yang ada di atas, dialah yang paling berkuasa. Dia bisa memerintah siapapun, dia bisa menunjuk siapapun untuk melayani dia. Jadi dia, kalau menurut dunia, seorang pemimpin adalah seorang yang dilayani, bukan yang melayani. Iya kan? Tetapi yang Yesus katakan kebalikannya Bapak Ibu. Yang Yesus ajarkan justru terbalik. Dikatakan kalau siapa yang mau jadi besar, hendaklah dia jadi pelayan. Karena orang yang besar dialah yang melayani.
Dan inilah yang harus kita pahami. Ajaran Kristus inilah yang harus kita lakukan. Ini berhubungan dengan kerendahan hati di poin yang kedua tadi. Seorang yang tidak memiliki kerendahan hati, dia tidak mungkin mau melayani orang lain, Bapak Ibu. Apalagi orang yang terlihat lebih lemah daripada dia. Nggak mungkin. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, kita pasti mau melayani orang yang lebih lemah atau mungkin lebih rendah di pandangan manusia. Justru orang-orang yang seperti itu kita mau melayani mereka. Kita memiliki belas kasihan untuk melayani siapapun tanpa memandang status atau strata mereka. Tanpa memandang latar belakang mereka. Dan itulah yang Kristus kerjakan. Dan itulah yang Yesus kehendaki untuk kita kerjakan selama kita hidup. Melayani tanpa memandang tingkatan orang tersebut. Karena di hadapan Tuhan kita adalah manusia-manusia yang sama. Iya kan? Tidak ada tingkatan siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Yang namanya jabatan ya dia hanyalah jabatan. Untuk mengatur tanggung jawab di dalam sebuah perusahaan mungkin atau di dalam sebuah organisasi. Tapi kalau di hadapan Tuhan kita adalah pelayan-pelayannya. Yang harus siap melayani Tuhan. Yang harus siap melayani sesama. Tanpa memandang siapa yang harus kita layani. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan pernah memilih, oh saya maunya layani yang kaya aja deh. Kalau yang biasa-biasa aja saya gak mau. Jangan punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Oh saya maunya melayani dia aja deh, karena selevel sama saya. Gak ada hal yang seperti itu di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada saudara dan saya pada saat ini. Kalau kita mau jadi besar, biarlah kita menjadi pelayan. Biarlah kita mau menjadi hamba yang siap sedia kapanpun untuk melayani dia dan untuk melayani sesama. Karena apapun yang kita lakukan, yang paling penting adalah kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi bukan siapa yang merasa bahwa oh saya kan lebih tinggi posisinya dari dia, buat apa saya melayani dia. Tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kita belajar dari Yesus, sang anak manusia itu. Dimana ketika dia datang di muka bumi itu, dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Itu adalah poin yang ketiga Bapak Ibu. Dimana poin yang ketiga adalah sebagai hamba yang berkenan, kita harus tetap mau melayani atau kita harus mau melayani. Berikutnya Bapak Ibu yang keempat, yang terakhir. Hal apa yang harus kita miliki untuk menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang keempat adalah kita harus taat dan setia. Ya, ketaatan dan kesetiaan ini adalah poin yang cukup penting yang harus dimiliki tentu saja supaya kita tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Di dalam Matius 25 Bapak Ibu, di dalam Matius 25 kita lihat sama-sama, ini adalah perumpamaan tentang talenta ya. Di awal di ayat yang ke-14 sampai dengan selesai Bapak Ibu, ayat ini cukup panjang ya. Ayat 14 sampai dengan yang ke-30 Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Perumpamaan tentang talenta ini. Di ayat yang ke-14 tuh diawali dengan bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Ya, lalu sebelum pergi tuannya tuh panggil hamba-hambanya gitu, lalu mempercayakan hartanya kepada mereka, yaitu disebut talenta itu gitu. Mempercayakan, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 5 talenta. Nah ketika tuannya pulang dari bepergian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuannya memanggil hamba-hambanya ini. Tuannya memanggil hamba-hambanya itu, lalu dikatakan di ayat yang kita loncat aja ya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-20 sampai 23 yang kita baca. Di ayat ke-20 dikatakan seperti ini. Oke. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan di ayat berikutnya adalah hal yang sama dikatakan kepada hamba yang diberikan 2 talenta dan dia menghasilkan 2 talenta juga. Lalu dikatakan juga bahwa baiklah perbuatanmu, hai hambaku yang taat dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara yang kecil. Tetapi apa yang terjadi kepada hamba yang memperoleh 1 talenta, Bapak Ibu? Di ayat yang ke-24 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat berikutnya 25 dan 26. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lalu di ayat yang ke-30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, ini adalah perumpamaan tentang kita orang-orang percaya yang adalah hamba-hamba Tuhan, di mana ada hamba yang berkenan dan ada hamba yang tidak berkenan, ada hamba yang baik dan setia, dan ada hamba yang jahat dan malas. Ya, 2 perbedaan yang sangat-sangat terlihat, dan dilihat juga bahwa hari terakhirnya adalah ketika tuannya kembali. Tuannya mencampakkan hamba yang jahat dan tidak berguna itu ke dalam api neraka, ke dalam kegelapan, Bapak Ibu. Tetapi hamba yang baik dan setia dalam perkara kecil dikatakan tadi di ayat yang sudah kita baca, ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk ke dalam apa, Bapak Ibu? Masuk ke dalam surga. Turutlah kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kembali lagi, maukah engkau setia kepada Tuhan Yesus? Setia bukan hanya bicara tentang bahwa engkau tetap percaya kepada Kristus, engkau tetap beriman kepada Kristus sampai akhir hidupmu. Setia juga bicara tentang bahwa engkau mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang terjadi. Apapun yang terjadi, engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, engkau mau tetap setia karena engkau tahu bahwa mengiring Yesus bukan hanya bicara tentang hidup nyaman, bahwa mengiring Yesus bukan hanya bicara tentang mau berkatnya saja, tapi mengiring Yesus atau mengikut Yesus bicara tentang bahwa aku harus siap apapun keadaannya. Apapun yang terjadi, baik atau buruknya, aku percaya bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan aku, apapun musim yang harus aku jalani, aku akan tetap setia menjalani. Aku akan tetap taat dan setia sampai akhir hidup kita. Tuhan tidak mencari orang yang pintar, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau mencari orang-orang yang mau setia. Yang mau setia melakukan apapun yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun itu. Kita sedang berada di dunia, pekerjaan apapun itu. Lakukan dengan setia. Tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita melakukannya dengan taat dan setia. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Supaya Tuhan Yesus tetap berkenan terhadap apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Keempat hal ini, sebenarnya ada banyak hal kalau kita mau lebih kupas lagi tentang menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari 4 hal ini dulu. Kita harus benar-benar mengakui Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya pemilik hidup kita. Kita harus benar-benar, yang pertama adalah kita mau menundukkan diri kita. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, kita harus mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan yang keempat, yang baru saja kita bahas adalah kita harus taat dan setia, Bapak Ibu. Keempat hal ini adalah hal-hal yang mungkin sering kali kita dengar.
Dan kita semua sebenarnya tahu bahwa hal-hal ini adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Tapi mungkin saat ini ya sulit gitu untuk melakukannya. Tapi saya percaya Yesus sudah berikan rohnya kepada kita semua. Roh Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita untuk mengajarkan kita. Kita harus mau benar-benar dipimpin oleh Roh supaya setiap hari kita semakin hari semakin menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak akan berpanjang-panjang Bapak Ibu khotbah tentang hamba yang berkenan ini. Karena saya percaya bahwa kita semua tadi kita sudah melakukan perjamuan kudus. Di mana kita kembali mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita yang tadinya hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Kita renungkan sama-sama hal itu. Dan respon kita adalah kita harus menjadi hamba yang berkenan, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dan mengajarkan kepada setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi hamba yang tetap berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus mungkin itu sulit untuk dilakukan. Tapi kami percaya ketika Engkau memberikan firman, Engkau memberikan perintah berarti Engkau tahu Tuhan Yesus bahwa anak-anak-Mu ini sanggup untuk melakukannya. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap menempatkan Engkau sebagai Tuan, sebagai posisi yang tertinggi dalam kehidupan kami Bapa. Bukan kami yang memerintah Engkau, tapi sebaliknya Tuhanlah yang memerintah atas hidup kami. Tuhanlah yang menjadi Raja dan Tuan atas hidup kami Bapa. Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan Yesus mungkin kami hidup semau-maunya kami. Kami merasa memiliki hak atas hidup kami. Padahal kami salah selama ini. Karena kami tahu Engkaulah pemilik hidup kami. Karena Engkau yang telah menebus kami. Kami yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Aku serahkan setiap anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan. Roh Kudus akan tetap membimbing anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pulihkan hidup mereka Tuhan. Seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan Yesus memulihkan. Setiap orang tua kami juga Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak kami Bapa sedang menghadapi ujian Tuhan Yesus ataupun di sekolah mereka masing-masing belajar Tuhan Kau berikan keberhasilan dalam studi mereka. Di tingkat TK sampai dengan kuliah Tuhan Yesus memberkati. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus Kristus. Memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, usaha yang dibuat oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Gereja ini GBI New Heart kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu sebagai gembala, wakil gembala dan seluruh pengerja berikan roh takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan para Menteri Tuhan Yesus memberkati. Dan roh takut akan Tuhan dan kami percaya bangsa dan negara kami tetap sejahtera dan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, penginjil-penginjil yang mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Kami percaya akan senantiasa mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya Bapa, aku serahkan setiap hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Telah tiba di penghujung ibadah kita akan sama-sama menerima berkat daripada Allah. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Ibadah telah berakhir, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.